saya hormati Bapak Ketua Pok Jawa SPAI, Bapak DRS Waryadi. Waalaikumsalam Pak Waryadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah bersilaturahim melalui dunia maya yang kemarin kita silaturahim dunia nyata dan kita realisasikan pada hari ini melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya dan kegiatan pada pagi hari ini berjalan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini susunan acara terangkai sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua langsung pembinaan dari Bapak DRS Haji Rahman MPD yang akan menerangkan tentang berita terupdate yang berkaitan dengan pengawas ataupun yang lainnya. Sedangkan yang kedua adalah tanya jawab mengenai emis dan lainnya yang nanti insya Allah Pak Rahman akan didampingi oleh Pak Andi yang sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita. Dan yang kedua penutup, selanjutnya kita lanjutkan season yang kedua, yaitu pelatihan menulis buku. Menulis buku itu mudah, merangkai kata, mengasah rasa untuk berbagi kepada sesama. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, agar waktu bisa termaksimalkan dan agar acara pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah, marilah kita mulai dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Acara kedua pembinaan dari Bapak DRS Haji Rahman MPD, kepada beliaunya dipersilahkan dan durasi Bapak ngapunten paling banyak 15 atau 20 menit. Sumonggo. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala nabiyil ummah. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Ketua Pok Jawa SPAI, Pak Waryadi, dan teman-teman pengawas tingkat SD, SMP, SMA yang berbahagia. Tadi sudah kita absen ya, semua sudah hadir. Sangat luar biasa di pagi hari ini, alhamdulillah. Baru kali ini saya merasa lengkap ya, merasa apa ini, semua hadir. Biasanya ada 1-2 yang tidak hadir. Di kesempatan ini alhamdulillah semua hadir. Mudah-mudahan kehadiran yang secara periodik ya, kita sudah beberapa kali bertemu, semakin pertemuan ya semakin baik, artinya kuantitasnya semakin baik. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita. Allahumma amin. Selamat serta salam semoga terlimpahkan gariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang saya hormati, sebelum saya memberikan hal-hal yang terkait dengan topik pada kesempatan ini, saya ingin sampaikan hal yang kemarin saya dengarkan dari Prof. Nursam ya. Kemarin kita ikut kegiatan workshopnya yang agak luar biasa. Ya, dia menyampaikan topik hari ini di online. Pak Nursam menyatakan bahwa ada kata-kata gini ya. Punya istri 1 serasa 4 ya toh. Ya, ini kan lucu kan nih. Ya, punya istri 1 serasa 4 dibandingkan punya istri 4
serasa satu. Nah, itu mengartikan. Mantap. Nah, luar biasa. Hal yang itu Mantap. tentu menjadi pemikiran kita tentang hal-hal yang pada kesempatan ini kelihatannya di media itu bisa menjadi booming kalau ada hal-hal yang terasa itu sangat sangat ngetren begitu. Akhirnya mau nggak mau yang hal-hal yang arahnya ke ngetren itu dimunculkan di media sehingga menjadi tanggapan-tanggapan oleh orang lain, ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi pemikiran kita meskipun tidak ada kaitannya, tetapi setidaknya bagi pengawas bisa memberikan suatu stimulus kepada seluruh guru-guru agar di kesempatan ini pembelajaran yang berbeda di hari-hari sebelumnya itu, ya, itu bisa booming meskipun secara daring, ya. Kita sudah berusaha di Dinas Pendidikan untuk tingkat SD, SMP memasukkan di sistem, tapi Bu Kasi sudah kita kasih data ternyata tidak ada tanggapan, ya kita sudah berusaha gitu aja. Artinya ada hikmah yang harus kita dapatkan. Kalau kita dimasukkan di sistem itu, ya pekerjaan dari pengawas itu tambah banyak. Artinya pengetahuan lebih banyak. Itu sesungguhnya adalah tugas-tugas pengawas yang kalau mudah-mudahan suatu ketika dimasukkan dalam sistem itu ya mau nggak mau menjadi hal tambahan untuk kita gitu aja. Tapi kali ini saya kira kalau memang belum dimasukkan ID-nya dan kita tidak mendapatkan ID, sehingga kita sebagai pengawas PAI ya hanya bisa secara luring, ya, pembinaannya itu lewat apa terserah, lewat KKG, MGMP. Saya kira banyak jalan untuk memberikan pembinaan kepada guru-guru kita, ya. Kemudian yang kedua, hal yang saya juga dari ini dari kementerian, ya, yang beberapa kali saya sampaikan, mungkin jangan sampai terjadi pembelajaran kita ini menjadi loss of learning, ya. Jadi pembelajaran yang hilang dalam segi makna, hilang dari segi materi, material, hilang dari sosial, edukasi itu jangan sampai terjadi, ya. Oleh karenanya saat ini sebagai pengawas harus memonitor sedemikian rupa agar nilai-nilai pembelajaran yang diajarkan guru-guru kita itu tidak kehilangan maknanya, setidaknya begitu, ya. Artinya kita tanya, kalau tingkat SD misalnya Zoom meetingnya berapa kali, kemudian tugas-tugas yang disampaikan berapa kali, dan seterusnya, itu harus kita mulai untuk menanyakan, ya, sehingga jangan sampai terjadi pembelajaran yang berubah ini membuat aspek-aspek kognitif, aspek psikomotorik dan lain sebagainya itu menjadi berkurang, ya. Meskipun caranya berbeda, harapan kita endingnya, tujuannya menjadi berhasil. Bahkan harapan kita dari kementerian bahwa harus lebih bagus dibandingkan dengan secara luring, ya. Ini harapan kita, ya. Tentu harus mengingatkan, dan mungkin bagaimana strategi dan metodenya mungkin setiap sekolah sudah mendapatkan hikmah tersendiri. Artinya ada guru yang ahli IT sehingga dia bisa memanfaatkan secara optimal sehingga pembelajarannya itu melebihi dari target. Bisa jadi begitu. Akan tetapi bisa jadi bagi guru-guru, sebagian guru-guru yang kurang IT-nya, tentu ini akan menjadi berkurang, ya. Bahkan dari problem-problem yang disampaikan, misalnya ada murid yang tidak punya HP, pinjam punyanya orang tua pagi bekerja sehingga bisa malam, gurunya setidaknya bisa membuka Zoom meeting itu beberapa kali. Misalnya pagi, katakanlah 2-3 jam membuka, hanya 30 atau 50%. Berarti dia harus ikhlas untuk membuka Zoom kembali di waktu malam, begitu. Untuk tingkat SD misalnya, untuk SMP SMA mungkin ada cara-cara yang bisa untuk menyelesaikan. Artinya bagi yang tidak punya HP dan lain sebagainya bisa diharapkan untuk ke sekolah, sebagian kecil, ya. Artinya itu
suatu cara untuk bagaimana pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Ya, SMA mungkin nanti keterkaitan dengan pembuatan buku itu yang ada di dinas nanti bisa saling combine gitu ya, saling bisa mendukung sehingga program-program dari dinas kota dan Kementerian Agama sama-sama berjalan, dan outputnya tentu bagi yang PNS ya untuk ini kenaikan pangkatnya, kemudian kebanggaannya tentu sebagai guru yang bisa menulis itu adalah merupakan kebanggaan yang tentu akan bisa dibaca oleh generasi-generasi selanjutnya ya. Jadi kalau ibaratnya manusia itu meninggalkan nama, kalau gajah itu meninggalkan gading dan seterusnya. Nah, PBL jadi sebagai solusi aktif, efektif dan imajinatif ya. Jadi itu yang akan mengarahkan kepada khususnya siswanya pada tujuan pertama, tapi juga sangat baik untuk guru-gurunya ya, karena konotasinya kalau gurunya belum menulis, kita berharap anak-anak bisa menulis kan susah. Atau dibalik, misalnya kalau guru-gurunya sekarang nggak semangat untuk nulis, berarti harus semangat dulu pengawasnya untuk menulis, mungkin begitu. Atau selanjutnya, bagaimana sebagai kasih pais apakah sudah menulis, mungkin begitu ya, dan seterusnya ya. Tadi sungguhnya kita atau siapa saja dalam hal ini kita tidak melihat itu struktural dari atas ke bawah. Untuk sebagai contoh, setidaknya mari kita bersama-sama kita mulai, kita menulis, sehingga tulisan itu membuat kita tentu sebagai dokumen yang sangat bermanfaat sekali. Ini melukis juga sebagai bahan ya, sebagai bahan imajinatif untuk menulis juga. Ini daya dukung ya 302 superlatif ini dari Kanwil juga ya. Ini penerbitan program PKB dan seterusnya ya. Hasil dari PKB tentu bermanfaat untuk kenaikan pangkat kita. Demikian ya. Tadi paparan pembinaan dari Bapak Haji Abdurrahman MPD, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita, yang mana memberikan semangat sesuai dengan judul kita, menulis itu mudah. Ini ada kaitannya dengan literasi. Saya aja dulu, saya tanya dulu karena hostnya. Nah, ya. Hostnya tanya ini Pak Andi, ya. Saya sering ditanya oleh guru-guru hari ini, Pak, kenapa Pak saya memasukkan MI sudah saya tulis nik, kemudian 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3. Ini kok belum bisa masuk-masuk. Ini hambatannya apa? Itu yang pertama Pak Andi. Jadi kemudian apakah guru yang sudah terdaftar di Siaga itu secara otomatis bisa masuk di Siaga dengan nulis nomor nik dan juga 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 itu. Terima kasih Mas Andi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Kasih, Bapak Haji Abdul Rahman, dan yang saya hormati Bapak Waryati selaku Ketua Pokjawas, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Pengawas PAI Kota Surabaya. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya terkait EMIS, ini perlu kami jelaskan. Beberapa minggu lalu itu ada koordinasi terkait Dapodik dan EMIS ya di pusat ya, antara pusat dengan provinsi. Salah satu poinnya adalah bahwa antara data EMIS dan data Dapodik itu kedepannya adalah sama ya. Jadi kalau ada guru mau mendaftar EMIS, maka syaratnya hanya satu, yaitu dia harus terdata di Dapodik. Jadi EMIS itu sebenarnya tidak meregister, tapi menarik dari apa yang ada di Dapodik. Jadi kalau pertanyaannya tadi, apakah yang sudah ada di Siaga itu bisa otomatis masuk di EMIS, karena saat ini Siaga dengan EMIS ini tidak sinkron. Justru malah EMIS ini sinkronnya adalah ke Dapodik. Nah itu, ini yang perlu kita pahami bersama. Banyak
dari guru-guru ya, ada di siaga itu tidak bisa masuk di emis. Alasannya kenapa ya? Karena beliau-beliaunya belum terdata di Dapodik. Ini banyak terjadi justru malah di sekolah-sekolah besar seperti Al-Hikmah, Al-Irsyad. Itu biasanya banyak guru ya, khususnya guru biasanya guru mulok ya, BTQ dan sebagainya itu tidak dimasukkan Dapodik. Kenapa tidak dimasukkan Dapodik? Atau mungkin karena Dapodik tidak bisa menampung guru yang sifatnya kayak BTQ dan sebagainya. Sehingga ketika beliau-beliau ini mau mendaftar di emis maka tidak bisa. Karena apa? Karena beliau belum masuk di Dapodik. Jadi syarat utama untuk saat ini untuk bisa masuk ke emis adalah yaitu terdata di Dapodik dan kemudian mapelnya itu juga harus mapel PAI. Isian jadwalnya di Dapodik itu harus mapel PAI. Jadi 2 poin itu yang harus kita perhatikan. Terus kemudian ada guru ketika login emis itu nggak bisa masuk. Alasannya ada 2 hal dari pengalaman dari guru-guru ketika konsultasi. Satu, karena memang beliau belum terdata di emis. Nah, itu ya otomatis ya kita klik nick dan password 123 otomatis nggak bisa masuk. Yang kedua, bisa karena salah password. Biasanya guru-guru ini dulu pernah masuk, sekarang buka dengan password 123 kok tidak bisa. Nah, ini bisa jadi karena salah password atau dulunya pernah diganti kan gitu. Nah, kalau lupa ya baru kami yang akan mereset melalui emis operator. Jadi Bapak Ibu, oke. Jadi terkait emis ini penting ya untuk ke depan. Ini terutama mengingat data emis ini nantinya bahkan baik dari sisi jadwal, khawatirnya saya dari sisi jadwal itu juga ikut sinkron. Nah, ini menjadi problem bagi guru PAI. Karena apa? Tentu kurikulum yang ada di Dapodik dengan yang kita akomodir di PAI itu ada perbedaan. Di antara salah satunya kalau di Dapodik ini mulok yang rumpun PAI ini kalau tidak salah tidak masuk. Nah, kan gitu. Khawatirnya di situ. Jadi ini perlu kita antisipasi. Dapodik itu mapel PAI-nya ya mapel yang sesuai dengan kurikulum yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di luar itu tidak diakui atau tidak diakomodir kan gitu. Nah, ini kan nanti ketika ini sinkron baik jadwal dan datanya, ini khawatir banyak guru PAI yang selama ini mengandalkan mulok sebagai tambahan, ini khawatir tidak masuk. Makanya mulai saat ini, mari Bapak Ibu, guru-guru yang khususnya rombongnya kecil, coba cari tambahan. Cari jam tambahan jam utama yang mapel PAI, ini sebagai antisipasi saja. Untuk kedepannya ketika sudah sinkron dengan data Dapodik. Terima kasih. Peringatan untuk Bapak Ibu sekalian, nanti kalau seandainya mati, tolong linknya diklik kembali ya. Karena ini saya setting 24 jam. Saya setting 24 jam, jadi 40 menit. Kalau ada yang mati, nanti kita mati, linknya diklik kembali. Matur nuwun. Silakan yang mau bertanya lagi. Saya Pak Andi, Bu Viro. Bu Maufiro, monggo Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi, ini dari SMP 57. Maufiro wajahnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan, lapo lo kok nggak kelihatan? Wis tak ikut padahal video ini tak ono. Kan. Tak pucukin. Iya. Oh, iya. Monggo. Nah. Insyaallah kan. Kayak rekaman ya. Ini Pak Andi, SMP 57 yang sudah masuk kan Pak Muharif. Pada di situ ada SMP lagi yang namanya Pak
Saya suruh masuk isi kok dianya enggak ngisi-ngisi tuh, terus saya harus langkah bagaimana Pak Andi itu ya? Beliaunya enggak ngisi-ngisi itu karena nggak bisa login atau ya itu, atau gimana? Males sih. Iya, males, kayaknya. kata karena males. Nah, padahal ya apa ya? Beliaunya sudah TPP apa belum, Bu? Belum. Oh, belum. Oh iya, males sih. Belum TPP. Kayaknya dia malesnya itu karena dia belum TPP. Nah, terus langkah saya ya apa ya selanjutnya? Masa dibiarkan Pak Andi gitu enggak mau? Ya, itu Monggo. sebenarnya. Ya. Jadi mohon pertanyaannya singkat, padat. Monggo Mas Andi. Nah, ini problem dari kita ya sebenarnya. Karena memang banyak guru yang merasa belum ada apa ya, belum ada kepentingan terhadap kita, maka sehingga beliaunya males-malesan untuk melakukan update data dan sebagainya. Ini memang tantangannya. Perlu kita ketahui memang EMIS ini kedepannya memang akan jadi basic data bagi PAI. Jadi bukan siaga ya. Jadi kalau misalkan kayak tunjangan sertifikasi dan lain-lain itu kalau ingin dapat nantinya ya TPP taruhlah ya yang jelas. Itu kalau nanti tidak terdata di EMIS maka bisa jadi tidak akan bisa dicairkan kan gitu. Karena nanti SKPK dan lain-lain itu pencetakannya lewat EMIS, dan siaga nanti bukan tidak terpakai tapi tetap terpakai, tapi fungsinya sudah beda. Ini nanti fungsinya mungkin jadi anak dari EMIS ya, tetap dipakai nantinya. Terkait Bapak Ibu guru yang non sertifikasi bagaimana? Nah, kebijakan ke depan kan kita tidak tahu, bisa jadi ada angkatan guru. Ke depan ada tunjangan-tunjangan dan sebagainya kan gitu. Ini kan kita tidak tahu. Contoh di tahun ini banyak tunjangan yang didapatkan oleh guru non PNS dan terutama yang belum sertifikasi. Di antaranya ada insentif, ada subsidi gaji. Nah, ini kan kita tidak tahu ke depannya. Nah, makanya mungkin ini perlu disosialisasikan ke GPAI seluas-luasnya, bahwa memang orientasinya jangan hanya melihat sekarang tapi ke depan barangkali. Terus kemudian berangkat untuk bisa sertifikasi itu kan harus terdata dulu ke depannya. Memang hari ini beliau tidak berkepentingan ya terhadap sertifikasi karena belum sertifikasi, tapi bisa jadi persyaratan ke depan itu nanti melihat riwayat digital lewat EMIS kan gitu. Jadi itulah salah satu pentingnya kita mengupdate EMIS secara berkala. Bisa jadi riwayat digital keaktifan kita tiap semester itu nanti akan berguna di kemudian hari kan gitu. Contoh misalkan kalau di Dapodik guru in-passing ini mengajukan SK in-passing banyak yang masa kerjanya itu jauh dari yang sesungguhnya. Apakah salah dari penerbit SK in-passing atau dari gurunya? Nah, kalau penerbit SK in-passing tentu beliau melihat dari riwayat digital yang ada di Dapodik kan gitu. Bisa jadi dulunya sempat terputus update di Dapodiknya kan gitu. Sehingga masa kerjanya berkurang, atau yang belum dapat SK in-passing linknya tidak keluar, bisa jadi update digital Dapodiknya pernah terputus atau tidak rutin dalam update-nya. Ini kan banyak guru ya yang senior tapi LIP atau lembar induk pengusul untuk bisa mengajukan in-passing ini kan banyak yang belum muncul, padahal yang muda-muda ini muncul. Nah, ini tidak bisa dilihat, oh ini saya sudah lama mengajar, ini baru mengajar tapi sudah muncul, tidak bisa dilihat begitu. Nah, ini EMIS ke depan bisa jadi seperti itu. Ini akan berguna. Makanya untuk di semester ini saya menganjurkan kepada guru PAI untuk melakukan update. Yang penting cetak berita acara minimal ya. Kenapa kok saya minimal seperti itu? Kalau kami instruksikan untuk update full penuh ya,
sempurna. Nah, kita tahu sendiri emis juga masih dalam taraf pembangunan. Jadi masih banyak kelemahan, banyak kekurangan sana sini. Jadi yang penting adalah aktif di semester ini dengan cetak berita acara. Oke, selanjutnya. Sebentar Pak Didik, satu lagi. Yeah. Gini, Iya. bagi guru yang sudah pensiun, ini kan ada teman saya SMP 12, PNS pensiun. Dia harus mengeluarkan diri apa hanya lapor saja Pak Andi untuk emisnya? Kalau mengeluarkan diri, insya Allah tidak, karena secara berkala ya nanti kita akan ini cross check ya. Kalau mungkin selama ini belum otomatis non aktif di emis ataupun siaga, tapi kita akan selalu setiap awal tahun kita filter siapa yang sudah pensiun, siapa yang belum. Kalau yang sudah pensiun akan kita non aktif. Iya. Soalnya orang ini tanya gitu, nggih, matur suwun Pak Andi. Oke. Ya, terima kasih Pak Andi. Sebelum ini Pak Farkan dulu ya, belum Pak Farkan bertanya, mohon syaratnya kemarin mungkin lupa. Jadi guru yang sudah terdaftar di Siaga dan di Dapodik tapi belum terdaftar di emis, mohon syaratnya itu apa saja Mas Andi? Dulu sudah pernah jenengan share, mungkin guru-guru lupa, bisa di-share di grup WhatsApp. Okay. Untuk syaratnya simple, saya hanya minta profil Dapodik. Nah, kalau profil Dapodik saya cukup melihat satu lembar itu, saya bisa melihat satu dia sebagai guru PAI, 2 ijazahnya PAI. Oh gitu aja, berarti ijazah. Dan otomatis kalau enggak cukup di Dapodik, profil Dapodik itu. Oh gitu ya. Profil Dapodik, cetak profil Dapodik itu datanya sudah lengkap di situ. Apa yang sudah dimasukkan di Dapodik. Terus bisa dikirim saya bisa jenengan lihat. ya. Nik, ijazah nggih. Nik, ijazah dan mapelnya PAI itu sudah. Matur nuwun. Hanya itu. Untuk yang kepala sekolah, apakah itu enggak ngisi jadwal mengajar Pak di emis? Gini, problemnya untuk semester ini ya, kepala sekolah itu sebenarnya bisa diisi di menu penugasan ya. Di situ ada tugas tambahan kepala sekolah. Itu tinggal diisi jumlah jam saja. Oh gitu. Jumlah jam ya 24. Itu tinggal isi angka nominal saja. Terus kemudian nah, repotnya di semester ini itu kalau jadwalnya tapel ganjil sekarang ini tidak diisi, itu tidak bisa cetak berita acara. Nah, solusinya untuk kepentingan cetak berita acara ya diisi aja satu kelas gitu aja. Oh gitu ya. Itu biasanya error kalau tapel pelajarannya tidak diisi di semester ini. Beda dengan nah inilah emis memang masih taraf pembangunan, jadi mohon dimaklumi. Banyak Pak Andi, begini, pertanyaan yang selalu muncul di guru-guru itu kan pasti ketika emis, siaga itu, ini khusus PNS, ini khusus apa namanya sertifikasi, padahal kepentingannya GPAI semua. Kalau di tingkat SD kan alhamdulillah sudah ada grup operator dan itu sudah dijembatani, bahkan yang kesulitan itu melalui grup itu sudah disampaikan akan dikerjakan bersama-sama. Itu untuk di tingkat SD sudah ada semacam itu, sehingga kita tinggal monitoring, kita tinggal tetap melihat dan mengupdate teman-teman yang belum apa namanya update emis itu yang pertama. Jadi Pak Andi mungkin selama ini sering komunikasi dengan operator kecamatan untuk SD. Ya, ada operator kecamatan untuk SD. Kemudian yang kedua Pak Andi, ini mungkin teman-teman juga, saya pikir juga banyak yang bertanya kaitannya dengan hak pengawas yang selisih tukin. Jadi mohon mungkin Pak Andi bisa menjelaskan itu apakah bisa diharapkan atau memang juga tidak ada harapan. Nah ini kan tertawa semua teman-teman ini ya. Cuma malu aja untuk menyampaikan mungkin itu. Pak Waryadi bisa jadi bagian Pak Waryadi bisa jadi. Ya, terima kasih Pak Andi, gitu aja ya. Jadi ada 2 poin. Kalau poin yang pertama tadi terkait emis, mungkin saya yang berhak untuk menjawab. Kalau untuk selisih tukin mungkin Bapak Rahman mungkin yang lebih ini kompeten untuk menjawab terkait itu. Oke. Monggo. Monggo jenengan riyen Pak Rahman. Terima kasih Pak Arjono. Pertanyaannya berat ya.
untuk jawab ini. Kemarin Pak Waryadi sudah menanyakan baik secara lisan maupun secara tertulis, secara formal. Itu saya hargai, sehingga dengan cara tertulis yang disampaikan, kemudian kita sudah jawab secara tertulis juga. Tapi jawaban saya mungkin belum di-sharekan ke teman-teman ya Pak. Jadi menurut edaran dari pusat, entah nomor berapa saya lupa, sudah saya sampaikan ke Pak Waryadi, sebenarnya kita punya harapan ya untuk tukin atau selisih tukin itu punya harapan, tetapi untuk DIPA kita ini belum muncul gitu loh Pak. Sudah diusulkan belum muncul. Tetapi dalam isi surat dari atas itu mulai diperhitungkan tahun 2018, kalau gitu Mas Dia. Oke, 2018. Itu sudah boleh kalau ada DIPA yang muncul di sini. Jadi kalau DIPA-nya muncul, nanti ada yang namanya verifikasi, ya. Kalau verifikasinya itu sesuai dengan yang biasa seperti yang ada di Penma pada waktu itu, karena saya sempat untuk memverifikasi pada waktu itu ya, karena verifikasinya berkaitan dengan tukin ini kan berbeda dengan TPG. Kalau tukin misalnya pada waktu itu pinjernya telat, maka akan diperhitungkan. Kalau telat pagi misalnya 2 menit, berarti dia mundur setengah jam, berarti tukinnya akan berkurang sekian. Kalau dia pulangnya lebih maju karena lupa misalnya belum jam 4 waktu pulang, tahu-tahu kurang 1 menit pinjam, ini berarti terkurangi setengah jam. Hitungan-hitungan itu akan terjadi. Kalau tidak sampai jelimet begitu, katakanlah udah lama, dia gantung kromo aja menurut bahasa Jawa itu, wis kurangi piro sih? Kalau golongan 4D, Pak Waryadi misalnya, Pak Waryadi kalau nggak keliru sudah belajar selisihnya dengan TPG itu pada grade berapa itu Pak? 13 ya? 13. Selisihnya per bulan berapa Pak? Kurang lebih 4.500.000. Wah itu 4.500.000 kali sekian tahun misalnya. Wah. Tidak ngitung Pak. Senambah ini. Profesor ya. Nah itu. Jadi pada akhirnya tadi sudah saya sampaikan, mudah-mudahan tahun depan ini mudah-mudahan keluar. Kalau tidak keluar ya kita tunggu sampai keluar gitu ya. Kabupaten lain itu yang Jombang itu ketepatan hanya 2 atau berapa gitu loh. Anjuk sudah jadi keluar cair. Pak ya. Yang sudah muncul itu. Problemnya di Kemenak ini kekurangan selain selisih tukin itu, TBG itu banyak. Sampai detik ini tahap keempat itu ada revisi, usulan revisi bahwa DIPA kita misalnya ada kelebihan harus dilaporkan kembali di Kanwil untuk dipindahkan di kabupaten lain. Jadi pada kesempatan ini di detik ini kita sudah siapkan, tetapi belum bisa mencairkan untuk tahap keempat. Harus siap-siap dulu sampai nanti Desember baru kita luncurkan kalau DIPA itu sudah ada revisi. Jadi bicara tentang yang pokok saja kita masih lingkungan gitu ya. Tapi usulan-usulan untuk ini semua kabupaten kota, semua kasih itu mendesak pada Kanwil agar secepatnya kalau bisa itu, kapan bisa itu. Jadi pertanyaan Bapak Ibu dari pengawas, bahkan dari guru-guru yang niki kita itu, jadi mudah-mudahan kita berdoa dan sekaligus kita sudah usulkan, mudah-mudahan tahun depan muncul DIPA dan kita bisa proses untuk Amin. Yang golongan 4 memang selisihnya sangat jauh. Amin. 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 Jadi, nah itu. Mohon maaf itu yang bisa saya jawab sementara, dan mohon Pak Waryadi surat yang saya sampaikan sebagai jawaban secara formal itu bisa di-share kembali di pengawas. Ya, matur nuwun Pak Rahman. Monggo Bapak. Ya, mudah-mudahan harapan kita Tukin segera cair. Insya Allah kalau rezekinya sudah datang, insya Allah akan cair. Amin, amin, amin. Terima amin. kasih.
Selanjutnya monggo yang lain singkat padat. Farhan. Iya Pak Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi Suaranya kok Waalaikumsalam. Kurang gede. Yang pertama Suaranya kurang gede. kurang gede. Suaranya ya. Wes gede. Sudah. Yang pertama Ya. masalah dapodik Pak Andi. Itu Oke. kan banyak guru yang bertanya, apakah masuk ke dapodik itu nunggu semester, baik semester 1 atau 2, atau bisa misalnya diusulkan kepala sekolah gitu ya. Terus yang kedua, ada beberapa guru yang sudah PNS tapi kesulitan untuk bisa mendapatkan NUPTK. Nah, ada bertanya, kenapa kok lama ya? Kok nggak bisa-bisa? Itu kira-kira faktornya apa ya? Itu aja, Mas Adi Materun. Monggo. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak Farhan, ya terima kasih. Ada dua hal, yaitu cara masuk dapodik ya. Yang kedua, cara mendapatkan NUPTK. Oke, yang pertama cara masuk dapodik. Untuk masuk dapodik, di sini terbagi menjadi dua, yang dia statusnya GTY, di sekolah swasta atau di sekolah negeri. Nah, ini ada perbedaan. Jalurnya sama, yaitu lewat operator sekolah langsung didaftarkan. Nah, kapan? Biasanya memang awal semester, karena biasanya kan kalau di sistem dapodik saya kurang begitu paham ya untuk pendaftaran. Biasanya kalau misalkan di simpatika itu biasanya awal semester karena berhubungan dengan keaktifan kolektif ya. Kalau di dapodik itu ini yang saya agak kurang paham, di awal semester atau di tengah semester juga bisa. Tapi intinya untuk mendaftar itu adalah langsung datang ke operator sekolah dapodiknya. Itu langsung ya. Bagi guru yang di sekolah swasta maka cukup biasanya itu minta apa namanya, lampirkan surat mengajar dari kepala ketua yayasan ya. Ketua yayasan itu biasanya diminta. Ini biasanya kalau di guru swasta yang ada di sekolah swasta ini tidak menjadi hambatan. Tinggal begitu aja, insya Allah pasti bisa masuk, tidak ada kesulitan. Nah ini yang agak sulit itu adalah yang di sekolah negeri yang guru non PNS. Ini syaratnya agak sulit, yaitu apa? SK dari dinas wali kota atau gubernur. Itu kalau nggak ada itu maka dia nggak akan bisa masuk dapodik. Ini banyak terjadi GTT itu tidak bisa masuk dapodik, otomatis tidak bisa kita daftarkan emis. Nah, kalau guru PNS ini otomatis ya untuk masuk dapodik mudah karena syaratnya beliau diangkat oleh pemerintah ya, otomatis ada SK, cukup melampirkan SK PNS itu. Kalau GTT itu tadi syaratnya dia harus mempunyai SK wali kota, gubernur atau kepala dinas. Itu syarat untuk masuk di dapodik. Terus yang kedua, untuk mendapatkan NUPTK. Untuk mendapatkan NUPTK itu sebenarnya hubungannya juga sama, yaitu lewat operator sekolah. Cuma aplikasinya berbeda. Ya, aplikasinya ada turunan dari dapodik, aplikasi turunan dari dapodik yang namanya Verbal NUPTK. Nah itu pun yang bisa membuka di Verbal NUPTK itu juga operator sekolah, operator dapodik sekolah, bukan kami. Jadi untuk NUPTK masuk dapodik itu hubungannya murni, ranahnya adalah operator dapodiknya ke atas, tidak ada hubungannya dengan kita. Syaratnya sama ya. Kalau untuk NUPTK minimal masa kerja 2 tahun itu sudah bisa mengajukan NUPTK lewat Verbal NUPTK. Syaratnya juga tadi salah satu yang paling utama kalau guru swasta yang mengajar di sekolah swasta yaitu dia punya SK yayasan. Kalau yang ada di sekolah negeri ya syaratnya dia harus bisa menunjukkan SK
dari dinas, wali kota atau gubernur. Itu syaratnya. Nah, selama ini banyak GTT yang ada di sekolah swasta, sekolah negeri yang sampai hari ini tidak mendapatkan NUPTK. Faktornya apa? Itu tadi beliaunya tidak bisa menunjukkan SK dari kepala dinas ataupun wali kota ataupun gubernur. Ya, itu syaratnya, problemnya di situ. Sampai hari ini karena aturannya masih sama, maka otomatis hari ini masih mentok. Itu. Jadi kalau ingin cepat mendapatkan UPTK mungkin bisa lewat apa namanya? Lewat sekolah swasta dulu, nanti baru. Terkait NUPTK ini infonya ya, untuk emis, untuk PAI sendiri ini infonya ya dari kasakusuknya dari Kanwil itu kedepannya ini akan diberikan hak untuk bisa mengajukan NUPTK sendiri lewat aplikasi kita. Itu ya, mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Amin. Terima kasih jawabannya. Satu kali lagi, monggo. Barangkali ada yang mau tanya, satu kali lagi. Nanti setelah itu session yang kedua. Pak Waryadi terakhir, monggo Pak Waryadi. Ya. Terima kasih. Pak Andi, saya itu banyak dikeluhkan oleh para guru yang notabene mereka itu pegawai negeri, ataupun yang bukan pegawai negeri yang belum mendapat PLPG atau apa namanya, PLPG atau TPG. Ya, padahal dia sudah dinyatakan lulus dalam administrasi, tapi pelaksanaan TPG kapan itu dilaksanakan? Gitu. Yang kedua, ada yang sudah hampir pensiun tidak pernah dipanggil menjadi peserta PLPG. Mohon ditindaklanjuti itu. Terima kasih, itu aja. Terima kasih Pak Waryadi. Sertifikasi itu ya. Sebelumnya apa namanya, kembali ke yang sebelum saya menjawab dari pertanyaan Pak Waryadi, saya kembali sebentar ke apa yang disampaikan oleh Pak Suharsono tadi terkait operator ya. Ini selama ini di SD sudah ada operator untuk bisa membantu guru-guru dalam mengupdate data siaga maupun emis. Nah, ini harapan kami adalah tidak hanya di SD, ini perlu didorong, makanya kami perlu bantuan dari Bapak Ibu pengawas PAI ya untuk mendorong MGMP, SMP, SMK dan SMA untuk juga dibentuk operator-operator di level MGMP. Ini tujuannya untuk apa? Untuk membantu guru-guru yang kesulitan dalam mengoperasikan atau mengupdate emis dan siaga. Karena nggak mungkin, saya yakin kemampuan guru-guru dalam IT ini berbeda-beda. Nah, kalau kemudian tidak dibantu operator, maka ini akan tidak maksimal. Mungkin banyak guru yang tertinggal atau banyak guru yang malas karena sulit mengupdate-nya. Nah, jadi mungkin perlu kita dorong di tingkat MGMP per wilayah atau apa ya teknisnya, itu mohon untuk bantuan dari Bapak Ibu pengawas untuk ikut mendorong dalam pembentukan operator tersebut. Baik, untuk pertanyaan dari Pak Waryadi yaitu pelaksanaan PPG. Oke, Bapak Ibu, sebenarnya pusat sudah menjadwalkan pelaksanaan PPG di 2020. Itu sudah dijadwalkan. Cuma berhubung pandemi, tidak hanya di PAI tapi juga di madrasah juga sama, tidak ada PPG di tahun 2020 ini. Nah, rencananya adalah di 2021 itu PPG akan dijadwalkan ulang. Kemudian pelaksanaan PPG ini salah satu yang kendalanya adalah biaya. Kita tahu bahwa anggaran dari pemerintah itu terbatas.
kemarin ketika FGD sempat disinggung terkait pembiayaan, ada peluang untuk biaya mandiri tapi atas nama lembaga. Itu mudah-mudahan kalau itu bisa, maka mungkin semua guru yang sudah dinyatakan lulus, insya Allah tidak menunggu waktu lama untuk ikut PPG. Ya, itu ya terkait PPG. Yang kedua terkait pendaftaran sertifikasi. Bapak Ibu, sertifikasi itu kalau di PAIS itu tidak panggilan sifatnya, tapi mendaftar. Ya, itu kemarin banyak ya yang guru yang sudah senior kok tidak ikut sertifikasi. Soalnya hanya mendaftar sistem yang ada di PAI ini. Itu sifatnya. Nah, kalau sudah tertinggal seperti ini, bagaimana caranya? Ya, kita harus tunggu dibuka lagi, dan kemungkinan adalah setelah yang lulus pretest kemarin ini selesai PPG, mungkin itu baru dia pusat mengagendakan untuk melakukan pendaftaran sertifikasi. Jadi itu Pak Waryadi terkait PPG. Terima kasih Mas Andi. Bapak Ibu sekalian, sudah cukup ya untuk pembukaannya ya? Cukup. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Rahmat Kais, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Andi selaku operator Kasih PAIS. Mudah-mudahan pertemuan melalui Zoom meeting ini tidak hanya saat ini, tetapi nanti akan ada suatu berkelanjutan secara bertahap, dan insya Allah akan kami undang Bapak Kasih dan juga Pak Andi selaku operator. Sebelum menginjak sesi yang kedua, saya persilakan Pak Mashat, wonten iki Pak Mashat. Wonten, siap. Nah, monggo silakan dipimpin doa penutupnya siap. Bapak. Sebelum sesi kedua, monggo saya persilakan Bapak Mashat untuk memimpin doa. Bapak Ibu pengawas, khususnya Bapak Haji Abdurrahman selaku Kasih PAI, dan Mas Andi sebagai operator, dan lebih khusus lagi Bapak Waryadi selaku yang Baurekso atau pimpinan Ketua Pok Jawas. Alhamdulillah, marilah Bapak Ibu untuk kita berdoa kepada Allah atas pelaksanaan kegiatan Zoom meeting ini yang berjalan dengan lancar, dengan presenter, dengan pembawa acara Pak Didik. Mari kita berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, segala puja-puji milik-Mu. Kirimkan sholawat dan salam ya Allah kepada Nabi Rasul kekasih-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, khususnya dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana keduanya telah menyayangi di waktu kami masih kecil. Dan juga ya Allah, ampuni dosa seluruh kaum muslimin muslimat, khususnya ahli kubur yang sudah meninggal maupun yang masih hidup bersama-sama kami. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami pengawas Kementerian Agama Kota, pengawas PAI ini tetap solid ya Allah,
dan Kau berikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa bermanfaat, berkah, sukses duniawi dan ukhrawi. Allahumma rabbana ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.